Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, tak henti-hentinya rasa syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah pun tak pernah berhenti mencurahkan nikmatnya kepada kita. Semoga kita dituntun Allah, dibimbing Allah untuk pandai bersyukur, berterima kasih atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, kecil dan besarnya, yang kita sadari ataupun tidak. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, juru penyelamat kita, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang berkata, bergantunglah doa itu jika tidak dibacakan salawat kepada Rasulullah. Doa itu tergantung-gantung antara langit dan bumi jika tidak dibacakan salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kita sampai pada hadis Nabawi dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah nomor ke-15. Langsung saja. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Apa sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadis yang ke-15 ini? Beliau berkata, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkata-kata yang baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Begitulah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Saya ulangi lagi. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman, yang di hatinya ada iman kepada Allah dan hari akhir, maka berkata-katalah yang baik. Kalau tidak bisa, ucapannya nggak ada manfaat, maka diamlah. Kalau beriman sama Allah, kalau nggak iman sama Allah, nggak iman sama Rasulullah, ngomong apa baik, ngomonglah semau kita, tidak perlu dipikir lagi, yang penting ngomong. Tapi kalau iman ada kepada Allah dan kepada Rasulullah, maka karakter seorang mukmin, dia akan mengontrol ucapannya. Kalau ada manfaat, dia ucapkan. Tidak ada manfaat, diam, jauh lebih baik daripada berkata yang tak bermanfaat. Kemudian kata Rasulullah, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir,
maka muliakanlah tetangganya. Dan barang siapa, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Dan barang siapa yang beriman sama Allah, iman sama hari akhirat, maka muliakanlah tamunya. Itulah 3 pesan yang disampaikan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan coba membahas satu persatu dari wasiat atau pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum masuk, dulu saat saya masih di pondok, saya sempat berpikir kenapa di banyak riwayat itu selalu menggandeng antara iman sama Allah dan iman sama akhirat. Kenapa enggak berkata barang siapa yang beriman sama Allah dan beriman sama Rasulullah misalnya, atau barang siapa yang beriman sama Allah dan beriman bersama kitab-kitab Allah. Kan rukun iman ada berapa? Ada 6. Iman sama Allah, iman sama Rasulullah, Rasul, para nabi, para Rasul, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab suci, iman kepada hari akhirat, iman kepada qada dan qadar. Tapi kenapa yang selalu dipilih Allah yaumil akhir? Allah yaumil akhir. Kenapa enggak Allah malaikat? Iman sama Allah, iman sama hari qada dan qadar misalnya. Tapi selalu kita dapati, bahkan di Al-Quran yang saya tahu hampir 20 ayat menggandeng iman sama Allah dan iman sama akhirat. Bahkan di awal-awal Al-Baqarah, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Iman sama Allah, iman sama hari akhirat. Di surat Al-Baqarah juga, Rabbi ja'al hadzal balada aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil. Bahkan di ayat yang sangat masyhur di bulan Maulid, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Allah yaumul akhir. Allah yaumul akhir. Dulu saya sempat menjadi pertanyaan, apa dia rahasianya? Apa maksud dari itu semua? Dan kita coba telisik, kita mencari pendapat-pendapat para ulama. Saya akan sebutkan 2 yang menurut kami bagus atau kuat untuk disampaikan. Yang pertama, kenapa iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir? Karena iman kepada Allah itu dasarnya akidah. Dasarnya, kalau sudah iman sama Allah, nanti akan iman kepada yang lainnya. Artinya iman kepada Allah sebagai dasar. Orang itu akan dicatat pahala dan dosa kalau iman sama Allah. Kalau nggak iman sama Allah, nggak ada catatan pahala buat dia. Wong kafir bersedekah, misalnya buat rumah sakit, yang nggak ada pahalanya. Karena untuk dihisap, untuk dihitung catatan itu, dasarnya harus iman sama Allah dulu. Nah, kemudian kenapa hari akhirat? Ini yang menjadi pertanyaan. Kenapa hari akhirat? Karena hari akhirat adalah yang memotivasi orang mau beramal itu. Kan setelah kalimat iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, setelahnya kan amalan-amalan. Nah, orang akan termotivasi untuk beramal karena di akhirat itu ada surga. Di akhirat itu ada ridha Allah. Dan kenapa orang meninggalkan atau tidak melakukan larangan-larangan Allah? Karena di sana ada murka Allah dan di sana juga ada neraka. Sehingga iman kepada akhirat adalah pangkal dari motivasi orang beramal itu. Kita rajin sholat ini apalah? Kenapa tidak tinggalkan saja sholat? Kenapa termotivasi ingin beramal? Karena kita tahu ada akhirat, yang di sana ada hisab, yang nantinya kalau nggak surga ya neraka. Termotivasi kita. Itu alasan yang pertama. Iman kepada Allah sebagai pangkal akidah, iman kepada akhirat sebagai pangkal ibadah. Iman kepada Allah sebagai dasarnya kita berakidah, dan
iman kepada adanya hari akhirat, adanya jahanam, adanya surga, adanya hisab, adanya timbangan, adanya dan semacamnya sebagai pangkalnya ibadah. Maksudnya pangkalnya kita termotivasi, tergerak untuk beribadah. Yang kedua yang disampaikan oleh para ulama, iman itu punya pangkal, punya ujung. Punya pangkal, punya ujung. Pangkalnya iman sama Allah, ujungnya akhirat. Sehingga ketika Rasulullah atau Allah Subhanahu wa taala mengatakan iman sama Allah, iman sama Rasulullah, bisa merangkum seluruh iman dan syariat. Artinya beriman sama Allah berarti iman sama Rasul, berarti beriman sama hari akhirat, para malaikat, iman kepada kitab-kitab sucinya, iman kepada qada dan qadarnya. Dan iman kepada akhirat berarti dia akan menjalankan syariat Allah yang wajib dia lakukan, yang haram ditinggalkan, yang sunnah diupayakan untuk dilakukan. Sehingga dengan iman kepada Allah dan iman kepada akhirat, orang akan termotivasi, orang akan tunduk, orang akan melakukan perintah Allah dan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sampai sini jelas insyaallah? Insyaallah. Baik, ada 3 wasiat. Yang pertama, ya, tadi kita sudah bacakan terjemahannya. Agar bisa memahami hadis ini, kita harus sadar bahwasanya kata Imam Ibnul Khaldun dalam muqaddimahnya. Ibnu Khaldun, salah satu ulama besar dalam bidang sejarah, beliau mengatakan manusia itu madaniyut tab'i. Madaniyut tab'i. Kalau bahasanya Aristoteles, zon politikon. Manusia itu makhluk sosial. Nggak mungkin manusia itu hidup sendiri, itu nggak mungkin. Manusia itu sudah pasti hidup bermasyarakat. Mulai dari lahir saja sudah butuh orang. Baru lahir butuh dukun, bukan dukun ini ya. Apa dia namanya itu? Dukun bayi. Ya kalau ini bidan, sudah. Meranjak besar sampai meninggal butuh orang. Butuh ada yang nguburkan, ada yang apa. Manusia nggak bisa, enggak. Nanti mulai meranjak dewasa, hidup dengan keluarga, mulai menikah, menjalin silaturahim, kekerabatan. Itu sudah fitrahnya dan sunnatullah di muka bumi ini. Kalau kita ini adalah manusia sosial, berinteraksi. Nah, namanya berinteraksi, bersosial, berkenalan, bergaul sama wong, pasti ya ada kadang-kadang damai, kadang-kadang ribut, kadang-kadang sejalan pikirannya, kadang-kadang tidak. Minimal interaksi itu ada ucapan yang keluar. Nah, Islam sebagai agama yang mengatur kehidupan pribadi, baik dalam lingkup pribadinya ataupun dia dengan orang lain, memberikan aturan. Memberikan aturan. Namanya bergaul sama orang pasti nanti ngomong. Nah, kalau ngomong itu, kalau memang beriman sama Allah, iman sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkata-katalah yang baik atau dia. Nah, namanya bertetangga, namanya hidup, pasti punya tetangga. Maka muliakanlah tetangganya. Punya tetangga sudah. Kadang-kadang enggak. Ada juga yang bertamu. Datang ke rumah, namanya bersosial. Kita datang ke orang atau orang datang ke kita. Islam juga memberikan ketentuan. Maka muliakanlah tamu tersebut. Itulah secara umum yang dimaksud dari hadis ini. Ingin mengatur bagaimana kehidupan sosial kita ini bisa damai, bisa saling memuliakan, bisa saling menghargai, dan seterusnya. Barulah saat itu manusia akan hidup bahagia sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Nah, yang menarik, Ustadz, sebetulnya sebelum baca hadis ini, kami itulah biasa memuliakan uang itu. Sebelum tahu hadis ini, sebelum dengar hadis ini, kami nih, bahkan orang non muslim pun mungkin melakukan hal yang sama. Cuma yang berbeda apa? Allah ikat kebaikan kita kepada tetangga, kebaikan kita kepada tamu, diikat dengan apa? Iman sama Allah, iman sama Rasulullah. Sehingga motivasinya lebih baik, lebih kuat.
lebih baik dan lebih kuat. Kenapa? Ketika ada tamu, terngiang-ngiang pesan Rasulullah, ini tamu, kata Rasulullah, muliakanlah kalau aku beriman sama Allah dan hari akhirat. Termotivasi kita, sehingga sikap kita kepada orang itu latar belakangnya, motivasinya karena iman sama Allah dan iman sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan coba satu-satu membahas tentang pesan. Pesan yang pertama apa tadi? Barang siapa yang beriman. Ini teguran ini. Kita meresapi. Sebetulnya hadis ini nggak perlu panjang lebar, lah jelas maknanya. Tinggal diamalkan Kalau memang merasa beriman sama Allah, iman sama Rasulullah, berkata-katalah yang baik atau diam. Maka kata beliau di sini, fa'alal muslim idza arada an yatakallam an yufakkira qabla an yatakallam. Ini kalimat dikutip dari ucapan Imam Syafi'i. Sebaiknya, seyogyanya, bahkan wajibnya seorang muslim, jika dia ingin berbicara, maka berpikir dululah sebelum dia berbicara. Karena ini kalau sudah keluar, itu kalau enggak pahala, ya dosa. Kalau enggak surga, ya neraka. Maka sebelum keluar dari lisan ini, an yufakkir, dipikirkan dulu. Fa in dhahara lahu annama yutakallamu bihi khairun muhaqqaqun yuthabu alaihi idzan takallama bih. Dan apabila yang mau dia ucapkan itu setelah dipikirkan ada manfaatnya, ya, ada kebaikannya, ucapkan, jangan ragu. Wa in dhahara lahu annahu syarr yuthiruhu aw batilun yanshuruh, atau yang diucapkan ini bakal melukai hati orang, bakal menyebabkan kebanyakan keburukan, maka ditahan. Atau enggak jelas ini baik atau enggak, ya, enggak tahu saya Ustaz, belum paham saya ini baik atau tidak. Falyumsik 'anil kalam, maka tahan, jangan ucapkan, maka itu jauh lebih baik dan lebih selamat. Kenapa? Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terucap, berlafal seorang manusia kecuali di kanannya ada raqib, ada atid, ada malaikat yang mencatat. Ada malaikat yang mencatat. Apalagi di hari-hari fitnah seperti hari ini, yang kita nggak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah, nggak tahu lagi lah pokoknya. Dan setiap hari, ya, ada buku kitab namanya Al-Mutahaddits Al-Jayyid, karya Abdul Karim Bakar. Beliau punya buku itu, yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah The Best Speaker, terjemahannya, pembicara yang baik. Beliau berikan di awal-awal bukunya bahwasanya kita ini, Bapak Ibu, hari ini di abad ke-20 ini, semenjak ada internet, hidup di zaman yang dikenal dengan infijarul ma'lumat, ledakan informasi. Infijarul ma'lumat, ledakan informasi. Apa itu? Sehari itu nggak kurang dari 124.000 informasi tersebar di alam maya itu. Tersebar tiap hari. Kalau kita nonton berita juga nggak ada habis-habisnya perasaan berita ini, ya. Dan kita dihidangkan informasi, nggak tahu lagi benar apa salahnya. Karena kita sekarang hidup di zaman infijarul ma'lumat. Infijar itu ledakan, ma'lumat itu informasi, ya. Sehingga namanya ledakan biasanya berantakan. Saat berantakan kita tak sanggup lagi membedakan mana yang baik dan mana yang sulit. Maka saat itu apa yang harus kita lakukan? Hadis ini dipegang. Kalau kita tahu benar, berikan like-nya atau share. Jika kita tahu itu buruknya, tahan dan jangan percaya. Kalau nggak jelas baik atau buruk, tahan. Jangan dikira apa yang kita lakukan itu, mohon maaf ya, Bapak ngasih jempol itu, like, dan jika yang di like itu adalah maksiat, jangan dikira itu nggak ada dosanya itu. Dosa itu. Orang yang beriman sama Allah, iman sama akhirat, dia sadar betul ada hari ini namanya dosa jempol.
Dosa jam. Karena sebagian orang itu iseng-iseng aja, like baiklah, kenal uangnya ini, like. Itu akan dicatat oleh raqibun atid. Akan dicatat dan akan dimintai pertanggungjawaban sama Allah. Bahkan kadang-kadang kalau Bapak tahu Facebook itu ada laporan per tahun berapa kali kita like. Selama menjadi anggota ya di Facebook itu berapa kali kita like, berapa kali kita ngasih love, berapa kali kita komen, ada gak lo catatannya. Seperti itulah kurang lebih kaget di akhirat. Kamu pernah ngasih like dengan status orang yang membuka aurat, dosa. Kamu menge-share sesuatu yang itu menimbulkan fitnah, masuk kamu pada dosa yang dilakukan. Na'udzubillahi min. Makanya pernah datang seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, man najah? Bagaimana kami selamat ketika nanti banyak fitnah, ketika nanti kami tidak sanggup lagi membedakan mana yang benar, mana yang baik, mana yang hak, mana yang batil. Apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah? Kata beliau, amsik alaika lisanak. Pegang ini, tahan. Kalau pengen selamat di zaman fitnah, kata Rasulullah, amsik alaika lisanak. Ya, kalau diperluas maknanya, ya ditahan jempolnya. Ini kadang-kadang mohon maaf Pak ya, terutama di bulan Ramadan, di bulan banyak share-share di grup-grup WA, ditulis aku bermimpi dengan Rasulullah, bahwasanya bla 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 bla, panjang. Di bawahnya ditulis, barang siapa yang tidak ikut membagikan berita ini berarti dia diragukan keimanannya. Dengan polosnya di copy dan di share, di copy. Polos, lugu, tapi tidak lucu. Banyak nih yang itu. Nanti bulan Ramadan banyak hadis-hadis palsu berkeliaran. Di bulan Rajab nanti banyak hadis-hadis palsu berkeliaran. Gak tahu siapa yang nulis, siapa yang mengawalinya. Tapi kita latah, ya Pak ya, latah, nge-share, tidak tahu baik apa buruk. Pokoknya, makanya benar kata Rasulullah, di akhirat, di hari yang penuh fitnah itu, amsik alaika lisanak, tahan betul. Kalau tidak paham jangan komentar. Masalah corona kemarin, bingung wong awam dibuatnya. Yang si kok ngomong ini, yang si kok ngomong ini, yang si kok ngomong ini. Yang ustadz komentar pula di masalah kesehatan, tidak usah. Ustadz itu nggak punya hak ngomong di kedokteran. Ada bidangnya masing-masing. Kita hanya memberikan arahan saja. Apa kata dokter kita sampaikan. Ini tidak komentar sampai nyalahkan dokter pula. Tidak boleh. Tahan. Serahkan semua pada ahlinya. Nanti nih 2024 bentar lagi pemilu. Udah itu pasti sumber dosa galau nanti itu. Kalau tidak tahu apa, amsik alaika, tahan. Kemudian kata Rasulullah, wabki ala khati'atik, tangisi saja kesalahanmu. Tangisi saja. Maksudnya apa? Banyak introspeksi sajalah. Daripada ngurusin orang, ngikutin gosip macam-macam. Sekarang gosip aja dibuat berita, ditonton berjam-jam. Karuan kita mengintrospeksi diri, Allah umurlah sekian, dulu kemana saja saya ini, lalai, ngaji belum bisa, banyak bodohnya tentang agama, macam-macam lah. Pikiran dalam lintasan dalam pikiran. Karuan berpikir semacam itu daripada mikirin orang lain, ngomentari orang. Dan kata Rasulullah, wal yasa'ka baituk, dan hendaknya rumah menjadi tempatmu yang nyaman. Artinya ketika fitnah begitu tersebar, tak sanggup lagi kita membedakan, banyak-banyaklah di rumah. Kalau keluar hanya tempat yang jelas, ke tempat kerja atau tempat ngaji atau silaturahim. Kalau hanya sekedar kongko-kongko yang gak ada manfaatnya, kurangi. Itu di saat-saat nanti kita tak sanggup lagi membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Sekali lagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang katanya iman sama Allah, iman kepada akhirat,
Dan di akhirat itu ada surga, ada neraka, ada hisab. Setiap kata kita ada tanggung jawabnya, baik atau buruk, akan dimintai pertanggungjawaban. Maka dari itu ucapkanlah yang baik wahai umatku. Kalau tidak bisa, diam. Sudah. Aman hidup ini sebetulnya kalau begini. Kalau ini diamalkan, makanya saya katakan hadis ini sebenarnya nggak perlu saya panjang-panjang menjelaskan. Kalau bukan karena amanah kitab ini, cukup kita tahu dirilah. Kalau yang mau kita omongkan ada manfaat, sampaikan. Kalau nggak ada, tahan. Sudah. Dengan demikian insya Allah hisabnya ringan. Selamat dunia, selamat akhirat. Bahkan di dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari ada sebuah hadis yang membuat kita harus lebih hati-hati lagi dalam berbicara. Dikatakan innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah ma yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min sukhtillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Kata Rasulullah, ada seorang manusia, seorang hamba berbicara dengan kalimat yang itu bagian dari keridhaan Allah, padahal dia nggak maksud, kadang-kadang dia nggak sengaja ngucapinnya, tapi dengan ucapan itu dia angkat derajatnya. Sebagian ada manusia, seorang hamba la yatakallamu, berbicara dengan ungkapan dari kemurkaan Allah, dan dia nggak sadar karena sudah kebiasaan ngomong begitu saja tanpa ada pertimbangan. Rupanya itu membuat dia terlempar ke dalam api neraka. Mohon maaf, maksudnya gimana sih Ustaz? Gini Pak, kadang-kadang kita marah sama anak, ngomong dasar gila, anak susah diatur. Mungkin ucapan itu kita anggap tak bernilai, tapi rupanya itu dianggap oleh Allah dan bagian dari kemurkaan Allah. Dengan itu Allah rendahkan derajatnya. Sebaliknya kita ngomong biasa-biasa, ya omongan hari-harian kita lah. Sering apanya kita iseng-iseng ngomong begitu ya. Woi, misalnya kepada anak ini, nak, jadi orang sukses, nak, dah. Mungkin dia nggak ngomong spontan saja begitu, tapi rupanya itu derajatnya. Artinya sampai kalimat yang kadang-kadang dianggap biasa, yang spontan, rupanya itu berputar antara dua kemungkinan. Kalau enggak ridwanullah, keridhaan Allah, atau sukhtullah, kemurkaan, sampai sekecil itu. Artinya benar-benar harus dijaga benar lisan ini. Ya, dijaga betul lisan ini. Kadang-kadang kita iseng juga ngomong begini. Dagang, sepi terus. Males ya lama-lama. Padahal cuma ucapan kekesalan aja kadang-kadang. Nah, dicatat nian sama malaikat, dibuat kesel beneran, dibuat sepi beneran dagangnya. Jadi intinya apa? Keluar dari lisan ini, kalau enggak dakwah, nasihat, zikir sama Allah, sudahlah. Insya Allah. Dan nanti di hadis yang berikutnya kita akan juga menjelaskan tentang itu. Dan di sini beliau coba merangkum adab-adab berbicara. Adab-adab berbicara. Yang pertama, berusaha semaksimal mungkin hanya keluar dari lisan ini kecuali ya yang bermanfaat saja. Pak, Bu, dari majelis ini kalau nggak ada ilmu yang dibawa pulang nggak apa-apa. Tapi ya, kecuali dia bisa lebih mengontrol kalimatnya. Insya Allah itu menjadi hadiah terbesar pada pengajian kita pada malam hari ini. Iya niat. Besok misalkan mau ngomong, ya ngomong lah. Saya nggak bisa ngasih contoh ya ucapan pasaran itu, nah yang di pasar-pasar yang nyebutkan nama hewan, nyebutkan nama binatang, macam-macam. Dikontrol lah. Kalau memang iman sama Allah, kalau iman nanti ada akhirat, kalau memang iman ada yakin akan dihisab sama Allah, maka kontrol betul ucapan itu. Ya, kontrol betul ucapan. Ya, termasuk komentator yang mengomentari apa saja.
Yang pernah saya sampaikan pada minggu lalu, ketika ada keributan di dekat rumah saya dulu di Lampung, ribut sampai pecah kaca itu, saya dipanggil untuk melerai. Tahu-tahu dari belakang orang ngomong, "Ustadz mau kemana?" "Itu saya mau lihat, mau mendamaikan orang ribut." "Udah Ustadz, nggak usah, paling juga selingkuh itu." Itu ucapan orang nggak tahu kontrol, itu namanya. Itu kalau dalam Islam cambuk 80 kali orang tadi, karena dia telah menuduh orang berzina. Qadzaf namanya. Walladzina yarmunal muhsanat, orang-orang yang menuduh wanita-wanita baik berzina, walam ya'tu bi arba'ati syuhada, dan tidak mampu mendatangkan 4 saksi, fajriduhum 80 jaldah, cambuk dia 80 kali. Saya tengok, ya Allah. Dan yang seperti itu banyak, enggak 1-2 orang. Biasanya yang ngomong itu selingkuhlah, naudzubillah, apa dia nah, ya, pelacur, macam-macam. Ucapan-ucapannya enggak, ya, naudzubillahi min. Berarti yang pertama apa pesannya? Berbicaralah yang baik, yang pasti manfaatnya, atau kalau bisa di tangan itu pegang tasbih. Kalau nggak pegang tasbih yang bulat, ya pegang yang digital. Begitu kita lagi nggak bisa bergerak, untuk setidaknya ya, untuk orang yang ya seperti kita ini yang butuh diingatkan, kalau itu ada di tangan biasanya ingat, belum sholawat, belum tasbih, ya itu baik. Syukur-syukur kalau sudah hatinya tanpa harus diingatkan, dia selalu ingat dengan Allah dan Rasulnya. Baik. Yang kedua, ya, ini adab berbicara. Ini lebih ini lagi. Apa itu? Jangan banyak bicara. Walaupun yang dibicarakan itu boleh-boleh saja, tapi ngomong aja. Walaupun yang diomong itu sebenarnya kalimat-kalimat yang ya sah-sah saja jadi. Tapi kalau dia banyak ngomong, suatu hari dia akan kepleset. Dia akan tersungkur, akan keliru, akan salah ngomong. Dan sekarang banyak nian uang belaga, ngomonglah di apa dia tuh di HP-nya. "Aku tidak takut polisi, datangkanlah polisi." Ku gebuk-gebuk dia. Tidak tahu apa yang dipikirannya. Besoknya nyonyor galau kok. Yang saya pikir, kenapa gitu harus bicara semacam itu tuh, kenapa gitu? Kenapa? Karena imannya nggak hidup. Kalau imannya hidup sama Allah, imannya hidup, berpikir 1000 kali. Dan sekarang berapa banyak setiap orang dikit-dikit klarifikasi, iya atau tidak? Baru ngomong gini, besoknya yang saya maksudkan itu bukan begitu, yang saya suka. Akhirnya malu sendiri, menelan ludah sendiri. Kenapa? Karena ngomongnya nggak dikontrol. Nah, kata beliau, adamul iktsari minal kalamil mubah. Jangan banyak bicara walaupun ucapan itu boleh-boleh saja. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tukthirul kalam. Wahai umatku, jangan kau banyak berbicara. Bi ghairi dzikrillah, kecuali dengan zikir kepada Allah. Fa inna kathratal kalam bi ghairi dzikrillah, karena sesungguhnya banyak berbicara selain daripada zikir dengan Allah, qaswatun lil qalbi, akan mengeraskan hati. Wa inna ab'adan nasi minallahil qalbu al-qasi, dan sesungguhnya orang yang paling jauh dari Allah adalah pemilik hati yang keras. Berbicara banyak, tertawa terlalu banyak akan mengeraskan hati. Akan mengeraskan. Disebutkan dalam hadis, la tukthirud dhahk, jangan kau banyak tertawa, fa innahu yumitul qalb, karena itu akan mematikan hatimu. Keras, ya. Dan kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, man kathura kalamuh, barang siapa yang ucapannya banyak, ngomongnya banyak, kathura saqatuh, akan banyak kepelesetnya. Dan barang siapa yang banyak kelirunya, kepelesetnya, akan banyak dosanya.
Dan jika banyak dosanya, maka neraka adalah tempat yang cocok untuknya. Ya, ngomong. Pokoknya ngomong. Penting gak penting, pokoknya ngomong. Pokoknya ngomong. Ya. Profesinya apa? Ngomong. Kecuali dakwah, penceramah. Ini waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Adakah ucapan yang lebih baik daripada ucapan yang mengajak orang untuk kembali kepada Allah? Ya. Ucapkanlah qaul ma'ruf au islahim bainan nas. Pokoknya ucapan kita ini Pak, muji orang yang layak dipuji, nanyakan keadaan orang, ucapkan salam, berikan nasihat, ajak ke pengajian, itu saja. Berikan arahan dan seterusnya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah yang Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketiga, yang terakhir, ada juga saat-saatnya wujubul kalami 'indal hajati ilaih. Ada saatnya juga wajib berbicara. Ada saatnya juga wajib Tadi kan kalau ngomong yang manfaat, kalau nggak manfaat jangan ngomong. Yang kedua, yang ngomong yang boleh-boleh dikurangi. Yang sekedar iseng ya. Terus sekali, 2 kali, 3, lama-lama kepleset, nanti baru maaf. Iya kalau mau dimaafin, kalau enggak jadi dosa. Yang ketiga, ada saat-saatnya berbicara itu menjadi wajib. Kapan? Ketika ada kemungkaran dan kita mampu untuk menasihatinya. Karena kalau tidak, kata para ulama, li'anna sakita 'anil haqqi syaitanun akhras. Orang yang diam atas adanya kemungkaran, tidak berani menyampaikan kebenaran, dia adalah syaitan yang bisu. Dia bagaikan syaitan yang bisu. Jadi kalau ada kebenaran sampaikan. Misalnya gimana? Ya mohon maaf, saya perlu sampaikan ini. Dan berapa kali saya mungkin belum sampai pemahamannya. Apa itu? Seringkali saya melihat jamaah tuh bawa anak kecil ke masjid. Anak kecil yang masih lari-lari. Sampai kacamata saya ini hampir terinjak. Lagi sholat, kacamata kan di depan. Anaknya ini dibawa keliling-keliling. Begini Pak ya, saya ingin sekalian sampaikan dalam kesempatan ini. Kita itu memang diajarkan, diperintahkan oleh Allah untuk mendidik anak agar rajin dekat dengan masjid, dekat dengan ulama, itu bagus. Bahkan kata Rasulullah, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji. Perintahkan anakmu salat saat umur 7 tahun dan boleh dipukul jika tidak salat saat umur 10 tahun, dan pisahkan tempat tidur seantara anakmu yang satu dengan yang lain, apalagi laki dan perempuan, saat umurnya 10 tahun. Ada perintah dari Rasulullah memang untuk mendidik anak, menyuruh anak sholat. Bahkan ada doa kita, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya, kita ya Allah jadikan aku dan keturunanku orang-orang yang mendirikan sholat. Artinya orang-orang itu bagus mendidik anak. Tapi begini Pak, teknisnya ya saya akan jelaskan bagaimana sebetulnya mendidik anak untuk sholat, untuk dekat dengan masjid, untuk kenal dengan pengajian. Begini, anak itu kan ada tingkatannya. Ada anak yang belum nalar, masih suka lari-lari, dia belum tahu sholat itu apa. Nah kalau mau mendidik anak sholat, bukan di masjid, di rumah. Bagaimana caranya Ustaz? Bukan bapak sholat wajib di rumah, bukan. Sholat wajibnya di masjid. Kalau sholat sunnah, duha, apa ba'diyah, sekali-kali sholat ajarkan anaknya. Sampai dia ngerti, mungkin di umur 3 tahun dia pacak gerak-gerik sambil guling-guling. Umur 4 tahun sudah mulai agak rapi. 5 tahun sudah mulai ngapalin bacaan. Umur 5-6 tahun sudah mulai tahu, oh ini sholat tidak boleh main-main. Umur 7 tahun ketika dia sudah ngerti, baru dibawa ke masjid. Ini bukan dididiknya di masjid, guling-gulingnya di masjid, lari-lari hampir nginjek kacamata wong di masjid. Bukan itu. Bukan itu. Dan itu saya pernah sampaikan kepada orang tuanya, mohon maaf Bapak,
Ya, saya kenalkan dulu waktu itu saya katakan saya setuju kita harus didik anak itu dekat dengan masjid, sayang dekat dengan sholat. Tapi kalau bisa yang begini ini jangan dibawa dulu ke masjid. 3 tahun, 4 tahun masih pacak kemana Pak? Kalau bapak, andai pun bapak dapat pahala karena didik anak, tapi bapak nanggung dosa orang tua yang gak khusyuk sholatnya gara-gara anak bapak. Iya atau tidak? Gara-gara bawa anak kecil aju yang tua-tua bingsal kata orang Palembang. Kenapa dia anak ini bola nangis pula, nangis. Ninju nendang masuk kolong sarung pula ada. Lagi apa dia? Masuk sarung gitu kadang-kadang. Macam-macam. Nah, didik anak di rumah sampai tahu gerakan sholat macam-macam. Sudah nalar, sudah ngerti. Ada apa ya umur-umur 6 tahun tuh Allahu Akbar, tenang, sholatnya enak. Ada banyak. Karena mungkin didikannya bagus di rumah. Bukan ngajarnya di mas. Bapak kalaupun dapat pahala tapi bapak nanggung dosanya. Jika orang tua yang sudah tua yang harus dihisap sholatnya itu, dia akhirnya berantakan sholatnya gara-gara si anak kecil. Dan ini banyak sekali nih, berulang kali. Kalau diomongin kesinggung, nggak diomongin saya setan yang bisu. Ya, sudah sampaikan pelan-pelan. Saya pernah nyampaikan pelan, rapi, marah dia. Setelah marah apa? Nggak ke masjid lagi, nggak anaknya, nggak bapaknya. Nah, padahal Pak, mohon maaf ya Pak, kalau pacar anaknya kaget baik dibawa ke masjidnya, mungkin bapak didik dulu di rumah. Oh iya, aku kan nak ngajar anak. Ya, sudahlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu tidak dijenguk lagi sampai hari ini. Ya. Nah, semoga jamaah hilir mengaji tidak begitu. Insya Allah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang berikutnya yaitu wasiat yang kedua. Apa itu? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka muliakanlah tetangganya. Muliakanlah tetangganya. Tetangga ini Pak ada 3 derajatnya. Disebutkan oleh para ulama ada 3 derajatnya. Ada tetangga yang paling spesial jika memenuhi 3 karakter. Mukmin, tetangganya muslim, ya, punya kekerabatan, kemudian dekat rumahnya, artinya dia muslim, kemudian dekat, kemudian punya nasab, artinya ya tetangga sekaligus keluarga. Maka dia punya 3 hak: hak keluarga, hak tetangga, hak sebagai orang muslim. Jadi kita menunaikan hak mereka itu atas 3 dasar: karena dia muslim, karena dia tetangga dekat, karena dia kerabat. Yang kedua, muslim, gitu ya, muslim tetapi jauh, tetangga jauh dan bukan kerabat. Maka orang semacam ini mendapatkan 2 hak: haknya sebagai seorang muslim dan haknya sebagai tetangga, tapi dia tidak mendapatkan kerabat. Ya, ini muslim yang dekat, mohon maaf, muslim dekat dan bukan kerabat. Dapat 2 hak. Yang ketiga, tetangga tapi non muslim. Dia punya hak tetangga. Punya hak dari sisi tetangga. Nah, tetangga ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai ada hadis dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan mazala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Malaikat Jibril itu datang berkali-kali sama Rasulullah mewasiat, muliakan tetangga, perhatikan hak tetangga, berkali-kali sampai Rasulullah berkata,
Sampai-sampai aku mengira tetangga ini bakal menjadi orang yang dapat warisan dari saya. Sampai kata Rasulullah, saking seringnya malaikat Jibril datang mewasiatkan kepada saya agar memuliakan tetangga, sampai kukira tetangga ini bakal dapat warisan saya. Padahal tidak, tapi saking berulang kali. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetangga kita di sebelah rumah, bagaimana cara kita berbuat baik kepada mereka? Kadang-kadang ya, kalau kita sadari mereka ini orang yang pertama kali menolong kita di saat kita kesuh. Kalau Bapak kebakaran, jangan Bapak, wong lain, wong sana enggak tahu di mana. Kebakaran rumahnya, siapa yang pertama kali bantu? Bahkan sebelum kita teriak, orang sudah tahu duluan, dan seterusnya. Sehingga wajar jika kemudian Rasulullah SAW mewasiatkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Baik. Lalu bagaimana cara kita berbuat baik kepada mereka? Yang pertama, memenuhi hajat mereka, memenuhi atau membantu mereka, menghibur mereka ketika mereka membutuhkan. Kata Rasulullah SAW, tidak orang beriman kepadaku, tidaklah orang dianggap beriman kepadaku jika dia tidur dalam keadaan kenyang, tetangganya tidur dalam keadaan lapar dan dia tahu. Ya Allah, mulia sekali ajaran Rasulullah. Tidak beriman sama saya, kata Rasulullah, orang yang tidurnya dalam kondisi kenyang, tapi dia tahu ada tetangganya belum makan dan dia tidur begitu saja. Itu bukan umat Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah, ma amana bi, enggak beriman sama saya orang yang tidur enak dan sebagainya. Yang kedua, cara berbuat baik kepada tetangga, membantu mereka ketika mereka kesusahan. Kemudian al-ihda, ya berbagi hadiah. Bahkan dalam hadis yang lain saya pernah baca, kalau masak daging banyakin kuahnya biar bisa berbagi sama tetangga. Bayangkan itu. Ya Pak ya. Ya mulailah dibangun. Kadang-kadang kita nih ada musuh, dedengkot itu tetangga malah. Musuh bebuyutan sampai meninggal tidak teguran. Na'udzubillahi min ionian. Betul apa betul Pak? Sampai nggak teguran sama tetangga 20 tahun. Apa dia 20 tahun nggak teguran? Oi, keras nih yang hati itu. Aida Ustaz, nggak keras, dia tuh yang salah. Pak. Ya. Kata Rasulullah SAW, dikatakan, ya ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna fulanah tusalli bil laili wa tasumu bin nahar wa fi lisaniha syai'un tu'dhi jiranah. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu ada seorang wanita rajin salat, rajin puasa, salat di malam hari rajin, puasa di siang hari rajin, ya, tapi mulutnya pedes sama tetangga, tajam, suka nyakitin tetangga. Apa kata Rasulullah? La khaira fiha hiya finnar. Enggak ada kebaikan bagi dia dan tempatnya di neraka. Ada orang bertanya, ya Rasulullah, ada seorang rajin sholat malam, masya Allah, nangis-nangis kemudian puasa sampai lapar di siang hari, tapi mulutnya tajam, ngejek orang, merendahkan orang, gosipin orang dan sebagainya. Orang semacam ini kata Rasulullah, khaira fiha, enggak ada kebaikan bagi dia dan tempatnya adalah neraka. Baik. Di sini ada hadis yang disebutkan dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Abi Dzar Al-Ghifari, "Awsani khalili", kekasihku berwasiat kepadaku. Maksudnya Rasulullah berwasiat kepadaku, kata sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, "Idza tabakhta maraqan fa'aktsir ma'ahu." Wahai Abu Dzar, kata Rasulullah, kalau kamu masak
daging, banyakin kuahnya ya, banyakin airnya. Kemudian apa ya Rasulullah? Tsummanzur ila ahli baiti jirani. Kemudian tengok tetanggamu, dilihat, diperhatikan. Kira-kira sudah makan belum? Indah sekali akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada ya Rasulullah, tetanggaku yang belum makan, apa yang harus aku lakukan? Fa asibhum minha bima'ruf. Berikan kepada dia dengan yang layak. Ya insya Allah Pak, dan ini memang kalau tinggal di perkotaan agak susah, karena nafsi-nafsi, pagernya 3 meter, tidak pacak jingol lagi, apa diong di dalam, ya. Tahu-tahu pengumuman innalillahi. Kalau di daerah sini caknya masih, ini kan daerah Lamo ya dak, masih ingat, masih lihat. Tahu kita tetangga itu sudah di PHK, si fulan belum punya kerjaan, yang satu ngekos, terutama yang tinggal di daerah dekat bedeng-bedeng, perhatikan betul Pak. Kalau ada yang susah, kata Rasulullah, ya Abadzar, idza tabakhta maraqa, jika kamu masak daging yang berkuah, fa'aktsir ma'ahu, banyakin kuahnya. Untuk apa ya Rasulullah? Tsummanzur ila ahli baiti jiranih atau jiranik. Coba lihat-lihat, diperhatikan, lihat jingok. Ada enggak yang belum makan? Ada enggak yang susah? Ada enggak yang mau diusir sama pemilik bedeng, sama kontrakannya? Mungkin dia sedang nangis-nangis bingung, besok harus bayar kontrakan, gimana? Minimal kita datang, walaupun cuma ngasih makan, enggak bayarin kontrakan, enggak apa-apa. Yang penting mereka enggak kepikiran untuk makan hari. Fa'asibhum minha bima'ruf. Berikan jatahnya sedikit yang pantas kepada mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, syukur-syukur bisa ngasih hadiah ketika ada momentum. Ya, dia nikahan, dia selamatan dan sebagainya. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pesan Rasulullah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, muliakan tamunya, tamu. Bagaimana cara memuliakan tamu? Ya. Saya singkat saja penjelasannya di sini. Wa min adabid dhiyafah wadh-dhaif, di antara bab bagaimana menyambut tamu. Yang pertama, berwajah menyenangkan. Ini datang tamu muka cemberut. Assalamualaikum. Dia lagi. Oi, tiap hari datang. Pertama kali apa Pak? Berikan wajah yang menyenangkan. Senyum. Ucapkan salam. Kemudian tibil hadisimah, ucapkan kalimat yang baik. Assalamualaikum, waalaikumsalam, masya Allah, masuk, silakan. Kemudian wal mubadarah bi ihdari ma tayassaru indahu min ta'amin wa syarab. Kemudian bersegera menghidangkan apa saja dulu yang kelihatan. Ada air minum. Jo. Termasuk yang datang mau minta utang. Yang datang mau ngutang ke kita itu Pak. Dia datang ini pasti nak ngutang ini. Males nih anakku. Jangan Pak. Kalau nggak bisa ngasih ya nggak apa-apa. Minimal jangan nggak keluar air minum. Walaupun dia datang mau. Bahkan ada sebagian mengatakan begini. Ustadz, masalahnya dia ini ke rumah saya kalau lagi dibutuh doang. Kalau nggak butuh nggak pernah ke rumah. Dia ini datang ke rumah saya ini Ustadz, kalau lagi ada maunya. Kalau nggak ada maunya nggak pernah. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, jika ada orang yang hanya datang kepadamu ketika dia butuh, jangan kau katakan, dia datang kalau lagi butuh aja. Jangan kau katakan itu. Tapi katakan alhamdulillah. Alhamdulillah yang tidak menjadikan kita yang datang ke orang butuh sama orang. Iya enggak? Ada orang datang, ngetok-ngetok pintu minta bantuan. Yang pertama aku ucap itu alhamdulillah, bukan kita yang padahal kalau Allah berkehendak bisa enggak dibalik kondisinya? Kita yang butuh, kita yang susah, kita yang keliling-keliling minta bantuan orang. Bisa Allah. Tapi Allah enggak lakukan itu ke kita. Berarti itu nih, ucapkan alhamdulillah, bukan gerutu, bantuin enggak gerutu yo.
Bantu enggak, marah ya. Datang orang, mau ngapa Pak? Ada yang bisa saya bantu? Ini Pak, saya mau bayar anak sekolah Pak. Saya sudah nggak bisa Pak. Bisa nggak Bapak nguntangin saya? Kalau nggak bisa ngasih, ucapkan, aduh, sebetulnya pengen betul saya bantu. Kenapa sih beratnya ngomong gitu? Pengen betul saya bantu, tapi cak mana ya? Aku juga lagi ada hajat ini. Tapi jangan lupa ngeluarin air minum. Keluarkan minum. Keluarkan nih. Bahkan saya dulu diajarkan guru punya trik. Kalau dia mau ngutang 10 juta atau mau ngutang 1 juta misalnya, kalau kita lihat-lihat nih ya, di terawang, oh ini caknya uang udah bakal bayar, susah nih bakal nariknya kagak, malah ribut be. Iya kan? Ada enggak yang macam itu? Ada Pak ya? Ya mungkin Bapak kenal dengan dia, ini orang ini dikenal susah bayar utang misalnya. Gimana? Kalaupun nggak bisa ngasih utang, berilah 20.000 apa 50.000. Aku nggak pacak ngutangi, tapi ini ada rezeki sedikit. Bagus. Dia keluar dari rumah kita tidak dalam keadaan tangan kosong. Terlebih kalau kita sadar, kita juga kadang-kadang datang ke Allah ketika kita butuh saja, ya kan? Kita ke Allah kapan sih nangis-nangis itu? Pas lagi Bu. Kalau Allah bersikap seperti sikap kita kepada hambanya tadi, kira-kira kita mau nggak? Nggak mau. Kita pengennya Allah memberi, ngenjuk. Padahal kita datang sama Allah itu kapan? Pas butuh. Tapi Allah nggak pernah berkata, kamu datang sama saya pas butuh sama saya saja. Enggak. Allah berkata, Allah Hayyun Karim. Allah itu malu dan maha dermawan. Akan mengembalikan kedua tangan orang yang menengadahkan tangannya sifran khaibatain, tangan kosong dan gak ada apa-apanya, gak mungkin. Kalau sudah begini sama Allah, pasti ada yang dapat, insya. Apalagi sunnahnya di hari pertama tamu ya, berikan makanan bahkan melebihi dari makanan untuk keluarga kita di hari pertama. Dan sebetulnya uang Palembang ini lah menerap ke, kalau kita datang ke rumah orang untuk hari pertama keluarga lo isi dapur, alhamdulillah, itu sunnah itu. Hari kedua, ketiga sama dengan apa yang kita berikan kepada anak-anak kita. Kalau di hari pertama datang tamu dari Bengkulu, dari Lampung, dari Jawa, datang ke sini ke rumah kita nak nginap, maka di hari pertama hidangkanlah sesuatu melebihi dari apa yang biasa kita hidangkan kepada keluarga kita. Yang tidak pernah selama ini minum susu, berikan susu. Yang selama ini cuma makannya telur sama ikan, tambah kerupuk misalnya. Yang selama ini buat pempek dewek, sekali-kali buat pempek yang agak mahal dikit, dan seterusnya. Berikan yang lebih. Di hari kedua dan hari ketiga sama, apa yang kita berikan kepada tamu adalah yang kita berikan kepada anak dan keluarga kita, tanpa memaksa. Kenapa? Kata Rasulullah, ad-diyafah, menghormati tamu, 3 ayyam, 3 hari. Wa jaizatuhu, yang terbaik yang kalian berikan kepada tamu, yaumun wa lailah, 1 hari 1 malam. 2 hari berikutnya itu sedekah. Hari pertama itulah penghargaan, kemuliaan yang kita berikan kepada hari kedua dan ketiga itu sedekah dari kita buat beliau, buat tamu kita. Itu adab bagi orang yang menjadi tuan rumah. Tapi Islam juga tidak sekedar mengatur tuan rumah, tapi mengatur juga yang apa tamunya? Ya adabnya orang yang mau bertamu, alla yudhiqa au yudayyiqa ala mazurihi wa la yuz'ijah. Wa min at-tadyiqi an yamkutha 'indahu fawqa 3 ayyam aw yamkuth 'indahu wa huwa yash'ur annahu laysa 'indahu ma yudayyifuh bih. Adab orang yang bertamu, tidak nginap lebih dari 3 hari. Tidak nginap lebih dari 3 hari. Kalau tapi Ustaz aku kan nak seminggu. Ya sudah, jangan nuntut lebih dari 3 hari. Jangan nuntut lebih dari 3. Cak berlagak tamu terus selamatnya.
Atau kata beliau di sini, jangan membuat tuan rumah merasa nggak nyaman, merasa tidak nyaman. Mohon maaf ya, mungkin saya sampaikan ya, mungkin karena ya kita dianggap ustadz, mungkin banyak orang bertamu ke rumah kita. Sampai nak maghrib nian masih di rumah. Uang aku belum mandi padahal. Nak diomong kaget singgung, nak diomong aku belum mandi. Nah yang begitu jangan. Kalau bertamu ya sudah mau maghrib jangan. Terlalu malam jangan. Ya, atau dia tahu ke rumahnya saudaranya nih dari Jawa, atau kita dari Palembang mau bertamu ke Lampung tempat saudara. Sampai sana kita lihat ekonominya lagi nggak sehat. Pacak-pacaklah ngomong biar nggak nginep di situ. Karena nanti dia akan merasa tidaknya, karena nggak bisa memberikan apa-apa. Nah, di antara adab orang yang bertamu bisa membaca kondisi tuan rumah itu. Atau tuan rumahnya sedang ribut suami sama istri, dia nggak mau keributan itu diketahui orang lain. Kita datang, caknya lagi nggak damai nih. Dari tadi kita lah setengah jam nggak teguran suami istri ini, berarti nggak sehat. Carilah penginapan di luar, nggak usah nginap di rumah itu. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yahillu lirajulin, tidak dihalalkan bagi seorang muslim an yuqima 'inda akhihi hatta yu'thimahu, tidak dihalalkan bagi seorang muslim bermukim di rumah saudaranya sampai membuat saudaranya berdosa, sampai membuat saudaranya Para sahabat bertanya, kaifa yu'thimuhu, bagaimana, apa yang kau maksud ya Rasulullah, tamu membuat pemilik rumah berdosa itu gimana? Tinggal di situ padahal dia tahu tuan rumah nggak bisa ngasih apa-apa. Sengaja nginep padahal kita tahu dia nggak punya apa-apa yang bisa dihidangkan untuk ini sudah tahu masih nginep nambah pulau. Itu saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semoga ada manfaatnya panjang lebar. Pada intinya yang pertama, mari sama-sama kita hidupkan iman kita sama Allah, iman kita sama Rasulullah, keluar dari lisan ini yang baik saja. Kalau enggak zikir, ngajak orang berbuat baik, nasihat. Kalau enggak Yang kedua, mulai kalau lagi masak atau beli duren, coba lihat tetangganya, kasih. Kalau awal bulan dapat gaji, ya beli beras 5 kilo, kasih tangganya yang nggak punya. Ya Pak ya, 5 kilo cuma 50.000, nggak bisa 5 kilo 2 kilo, nggak bisa 2 kilo beli telur sekilo. Jadi, njuk tetangganya, nggak apa-apa. Fal yukrim, barang siapa yang beriman sama Allah, iman sama akhirat, muliakan tetangganya. Begitu juga dengan tamu. Kalau ada tamu, berikan senyum. Ucapkan kalimat, duduk. Ini ngomong ida, apa senyum ida, ngomong ida, cemburu, tegang bawaannya, gleder buka pintu. Nah, jangan. Kalau iman sama Allah, iman sama Rasul, andaikan semua ini bisa kita amalkan, bahagia kita, indah hidup ini sebagai manusia, insya Allah. Itu saja, kurang dan lebih saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.